Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Sehat. Catherine, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, di sini Sehat. kita akan didampingi oleh dua guru di sini yang bisa kita ambil pelajaran juga. Di sini ada Bapak Ujang sama Bapak Sri Handono. Nah, kita akan belajar bersama kedua bapak-bapak yang hebat ini ya anak-anak ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, Ibu lihat di sini semua sudah hadir ya. Nah, untuk melengkapi rekap Ibu, kalian bisa lengkapi lagi di link Google Form yang Ibu bagikan di di WhatsApp grupnya ya. Jadi hari ini materi kita itu adalah gerak harmonis sederhana. Nah, jadi di gerak harmonis sederhana ini ada tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai. Jadi kompetensi dasarnya pertama kita akan menganalisis pengaruh gaya terhadap getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama, kita disuruh diharapkan menganalisis pengaruh massa terhadap periode pegas, menganalisis pengaruh konstanta pegas terhadap periode getaran pegas, dan yang terakhir memformulasikan rumus periode dan frekuensi getaran pegas. Harmonis pada pegas. Nah, kalau dilihat di sini ada 2. Kalau menurut kalian, ini ada di mana ini? Yang gambar yang Ibu tunjuk ini. Sepeda motor. Di sepeda motor. Yang ininya nggak kelihatan jelas ya. Ini sebenarnya bagian dari mobil. Iya, benar. Jadi di pegas ini berfungsinya banyak sekali ya Nana ya. Jadi pada sistem mekanik itu sangat diperlukan. Ada yang memanfaatkan sifat elastis pegas, juga ada teknologi yang memanfaatkan sifat gerak harmonis pada pegas. Nah, contohnya ini tadi. Pada sistem suspensi namanya ini, sistem suspensi di kendaraan bermotor. Jadi ada pada motor, juga ada pada mobil. Ini Rudy, bagaimana terlalu sering digunakan di jalan yang rusak atau penumpangnya kebanyakan naik di atas motornya. Apa yang terjadi lama-lama dengan pegas yang ada pada motor ini? Mungkin nanti pegasnya rusak. Iya, atau ada yang kualitasnya kurang gitu. Iya, benar sekali. Jadi bisa rusak ya, sifat elastisnya akan bisa hilang. Jadi massa itu ternyata berpengaruh terhadap getaran pada pegas. Coba Nisa. Coba Nisa. Coba perhatikan ini Nak. Ini pegasnya antara motor sama mobil sama enggak Nak? Beda, Bu. Beda. Apanya yang beda? Dari ketebalan itu pegasnya, kerapatannya juga kayaknya berbeda. Iya, benar sekali. Kita nggak mungkin pakai pegas motor pasang di mobil atau pegas mobil pasang di motor. Jadi pegas itu punya karakteristik sendiri namanya. Jadi itu yang disebut sebagai konstanta pegas. Jadi getaran harmonis itu sangat dipengaruhi oleh massa tadi. Kalau misalnya banyak penumpangnya, gerakannya berkurang. Kemudian jenis pegasnya, kita nggak mungkin pakai pegas pulpen pakai di motor, nggak mungkin ya. Ya, jadi sudah ada spesifikasi masing-masing. Jadi konstanta pegas itu berpengaruh dan massa juga berpengaruh terhadap getaran dari pegas tersebut. Ya, Rudy, bagaimana terlalu sering digunakan di jalan yang rusak atau penumpangnya kebanyakan naik di atas motornya. Apa yang terjadi lama-lama dengan pegas yang ada pada motor ini? Mungkin nanti pegasnya rusak. Iya, atau ada yang kualitasnya kurang gitu. Iya, benar sekali. Jadi bisa rusak ya, sifat elastisnya akan bisa hilang. Jadi massa itu ternyata berpengaruh terhadap getaran pada pegas. Periode ini ya didefinisikan sebagai banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Di sini dirumuskan periode sama dengan T per N.
Kemudian frekuensi itu adalah banyak getaran yang terjadi tiap satu satuan waktu. Jadi dirumuskan di sini F sama dengan N per T. Nah, jadi dari dua rumus ini kita bisa lihat. Bagaimana kita lihatnya? Berkebalikan ya. Rumusnya berkebalikan ya. Nah, jadi rumus frekuensi periode itu sama dengan kebalikan dari F. 1 per F dan frekuensi itu adalah kebalikan dari 1 per T. Nah, kenapa ini Ibu jelaskan pertama kali ya anak-anak? Karena nanti berkaitan sama praktikum yang akan kita laksanakan. Jadi sebenarnya kita kalau pembelajarannya luring nih, tatap muka harusnya kita praktikum ya di lab. Tapi karena kita ini pembelajarannya daring, dan Ibu menemukan satu aplikasi di website itu namanya PET Simulation. Nanti kalian bisa memanfaatkan di situ. Ada banyak sekali kalian bisa praktikum apa saja, tinggal dipilih saja. Nah, dan Ibu menemukan di sana juga ada yang namanya gerak harmonis sederhana untuk sistem pegas. Nah, di sini yang pertama tujuannya adalah menganalisis pengaruh massa terhadap getaran periode gerak harmonis. Nah, ini Ibu sudah punya PET-nya, ini sudah Ibu buka. Ini kita bisa lihat. Misalnya Ibu letakkan di ujung pegas yang satu 50 gram, kemudian Ibu letakkan di ujung yang kedua 100 gram. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya. Berarti berpengaruh nih, Nak. Tapi pengaruhnya berapa besar kita belum tahu. Nanti dilihat pengaruh massa terhadap pengaruh massa terhadap periode pegas. Jadi kalau yang 50 periodenya berapa, kemudian kalau yang 100 periodenya berapa. Nanti saat praktikum pertama, nanti masanya diubah-ubah, kemudian ditentukan berapa banyak getarannya, Ibu siapkan di LKPD itu 10 getaran. Nah, jadi untuk membantu kalian menentukan satu getaran, Ibu bagaimana? Pakai penggarisnya di sini, Nak. Biar gampang. Nih, Ibu letakkan. Misalnya susah ini kalian. Ini dimatikan dulu. Kemudian kita pakai posisi timbang. Nah, sekarang kalau kita lihat penggarisnya, nah nanti kalian bisa acuannya penggaris untuk menghitung berapa jumlah getarannya. Jadi bisa dilepas 1, 2, 3. Nah, karena cepat kan anak-anak, nanti bisa pakai mode slow motion di sini ada. Nah, jadi kalian bisa hitung. Ini 1, 2. Nah, nanti dihitung pengaruhnya anak ya. Nah, itu untuk yang pertama, menentukan pengaruh massa terhadap periode. Kemudian yang kedua, pengaruh konstanta pegas. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada besar konstantanya. Nanti kita bisa geser-geser nih. Kalau misalnya dari titik 2 ini, kemudian ke titik yang keempat, berubah ini, konstantanya jadi makin besar pegasnya. Nah, kalian juga bisa melakukan kegiatan praktikum yang sama. Apa pengaruh dari pegas ini terhadap periode getarannya? Namanya bisa dilihat tadi dari hasil pemaparannya Mini, kemudian diskusi kita yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Coba Ibu ingin lihat apakah Rudi nih mati nih anunya, kameranya nih masih ada Rudi? Oke. Coba Rudi, dari tadi tujuannya kita menganalisis pengaruh massa terhadap periode pegas. Kira-kira kita simpulkan apa, Nak? Apa pengaruhnya? Ya, dari hasil percobaan yang sudah saya lakukan dan diskusi dengan kelompok, saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa ada hubungan antara periode getaran dengan massa beban. Iya. Oke. Ada ya di sini kita simpulkan makanya jadi periode itu berbanding lurus dengan akar massa. Jadi semakin besar massanya, maka periode getarannya semakin besar. Sedangkan untuk konstanta, semakin besar konstantanya, periodenya semakin kecil, berkebalikan. Dari kesimpulan ini sudah jelas, anak-anak? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Ibu.